Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhuri wa sinin amat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabihusus al-mukarramin wal muhtaramin, segenap jajaran daripada pengurus Majelis Burdah, dan juga tak lupa kepada Ketua Majelis Burdah yaitu Akhi Nafillah, Saudara Toto, dan juga itu Bapak Haji Daud, dan juga itu Om Jaya, dan juga Ustaz Samsul Bahri, dan juga segenap daripada para asatidz yang turut hadir di tengah kita, yaitu Ustaz Saifullah, dan juga guru kita Kiai Haji Abdurrahman Al-Bari, dan juga khusus daripada Sahibul Bait yaitu Bapak RT Rival, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan afiat, dan terus mengajak kita untuk mengembangkan daripada kebaikan ini, dan juga putra beliau daripada Syekhul Wasilah, sehingga sampainya Majelis Burdah di musola ini perlu keberkahan ini, yaitu Akhi Nafillah, Saudara Muhammad Fikri. Kita doakan agar Allah Ta'ala jadikan pemuda yang kuat, agar Allah jadikan pemuda-pemuda yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai tentang daripada firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, yang mana kita disuruh untuk hendaknya di antara kita ini menyerukan daripada kebaikan, yaitu kita disuruh untuk beramal ma'ruf nahi, yang mana amal ma'ruf itu adalah perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu paling senang kalau ketika hambanya ini mengamalkan daripada perintah-perintah tersebut. Berupa apa? Suatu contoh, Allah Ta'ala menyuruh kita melalui lisannya Nabi Musa Muhammad SAW untuk sholat berjamaah. Ya, kita disuruh untuk sholat 5 waktu berjamaah. Gak bisa di rumah, diusahakan di musola atau di masjid. Ya, kenapa? Karena ini bagian terbesar daripada apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, daripada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada 5 hal, yang mana 5 hal ini selalu dikerjakan oleh Nabi dan juga oleh sahabatnya sampai kepada para tabi'in pengikut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah 5 amal yang selalu dikerjakan oleh para salafun shalihin. Salah satu di antara pertama apa? Sholat berjamaah. Betul. Sholat berjamaah. Ini alhamdulillah, ini musola tambah berkah. Kenapa? Dulu kemarin saya belum lihat tuh, ya, ada pelebar sana, alhamdulillah udah ada. Ya. Insya Allah ini pertanda apa? Makin banyak orang di warga sini, kampung sini yang bakal sholat berjamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ya, perbuatan yang Allah Ta'ala suka itu tidak hanya sekedar sholat berjamaah saja. Sedekah, ya, sedekah itu juga sama, ya. Di antara perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala sukai tidak hanya sholat berjamaah, sedekah itu juga daripada perintah yang Allah Ta'ala suruh kepada kita semua. Nah, maka di sini jangan sampai yang kita dikasih lisan oleh Allah Ta'ala, kita dikasih mulut nih oleh Allah Ta'ala, ini tidak sekedar kita asal dikasih. Ini tuh kayak sekedar kita asal dikasih, tetapi kita ini dikasih pinjam.
Makanya kata Imam Ghazali, kamu itu, kita ini manusia ini sebagai pengembala. Ya, ibarat kata nih, ya kita ini seperti orang yang punya kumpulan kambing. Tetapi bukan kambing yang dikasih oleh Allah, tetapi anggota badan kita. Ada mulut, ada tangan, ya, ada mata, ada telinga, ada perut, ya, ada kaki, ada tangan, ada kemauan. Itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu. Maka apa kata Imam Ghazali? Far'aha ya miskin. Wahai orang yang gak punya, maka jaga. Kamu sudah dikasih pinjam, harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wala takfur bi nikmatillah. Kata Imam Ghazali, jangan kamu kufur nikmat. Kufur itu dalam artian apa? Melewati batas. Jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, lalu kita melewati batas yang Allah Ta'ala kasih, yang harusnya digunakan di samping untuk ngajak orang kebaikan, kita gunakan untuk bohong, kita gunakan untuk fitnah, kita gunakan untuk omongan-omongan yang gak ada manfaatnya, bukan digunakan untuk baca Quran, bukan untuk digunakan untuk berzikir, malah digunakan untuk ngomongin orang, apalagi buka aib orang. Nah itu bukan tujuan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita semua. Nah maka disinilah itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasannya yang disebut dengan kufur nih. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan juga wa nahyu 'anil munkar, apa yang disuruh untuk dilarang, ya, apa yang harus dilarang, ya, yang mana kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala gak suka. Nah itulah untuk kita jauhi. Maka Allah Ta'ala paling senang melihat kalau hambanya menjauhi hal kemungkaran tersebut. Satu contoh apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Memang betul keharaman ini, ya, orang kalau misalkan berbuat baik semua orang bisa, betul nggak? Orang mau sholat semua orang bisa, tetapi nggak semua orang kuat, tahan, berani, siap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Maka kata Imam Ghazali apa? Cuman orang-orang siddiqun, orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Kalau orang siddiqun, ya, itu secara bahasa yaitu orang benar-benar cuma sungguh-sungguh doang. Gak sembarangan orang bisa. Nah itu siapa orang yang seperti itu? Mereka orang-orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena gak sedikit orang yang masih demen, ya, berbuat kebaikan, masih rajin sholat, ya, rajin ke masjid, tapi tetap maksiatnya jahat. Betul nggak? Gak sedikit, banyak banget. Ya, nah maka disinilah kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwasannya orang yang menjauhi kemungkaran itu lebih susah. Ya, kenapa? Karena tantangannya banyak. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita diberi kekuasaan oleh Allah, kita diberi nikmat besar oleh Allah. Gunakan nikmat ini. Jangan sampai kita ini jadi orang yang nggak tahu diri. Ya, ibarat kata begini, kita ini jadi anak pungut. Kita ini manusia ini anak pungut sebenarnya. Kita nggak punya apa, lahir udah nggak punya baju, betul nggak? Mana ada, ya, orang kayak dimanapun ada nggak bayi di sini kampung ini yang lahir pakai jaket, ada nggak? Betul. Lahir langsung pakai baju emas, pakai jubah, nggak ada. Ya, nggak ada. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, semua manusia lahir dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, sehelai itu, ya, sehelai pun nggak pakai. Makanya kita dikasih baju oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah. Itu orang tua, ya, ketika orang tua ibu kita itu menyusui kita, itu Allah Ta'ala menitipkan satu percik daripada sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah dititipkan di hati seorang ibu, sehingga itu ibu punya rasa kasihan sama anaknya, punya rasa sayang kepada anaknya. Itu berasal dari mana? Itu sifat dari Allah Subhanahu. Nah, maka disinilah kita harus menjadi seorang hamba yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, ya, kita berbalas budi kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan lisan kita untuk apa? Beramal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya ketika kita mendirikan, yang kita menegakkan daripada amal ma'ruf nahi munkar ini adalah suatu keharusan, ya, suatu keharusan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Wala raqsa fi tarkihi, karena enggak ada keringanan di dalam meninggalkan. Tidak ada keringanan,
ya, tidak ada kemudahan, tidak ada izin di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Jangan dipikir amal nahi munkar cuma harus orang yang duduk di musola, harus berdiri di masjid, lalu dia berdiri dia mengatakan begini, mengatakan begini. Tidak. Amar ma'ruf nahi munkar dilihat daripada situasinya kita, dilihat daripada lingkungannya kita. Kalau kita, ya, kita mampunya cuma ke keluarga kita, berarti kita beramal ma'ruf kepada keluarga. Suatu contoh, misalkan kita seorang kepala rumah tangga, kita punya anak, kita punya istri, ya, kita punya keluarga. Sekalipun itu pembantu tinggal di rumah kita, atau ada ponakan, atau ada ipar, itu tinggal di rumah kita, itu dia jadi tanggung jawab si kepala rumah tangga. Jadi jangan dipikir tanggung jawabnya si bapak itu cuma anak istri dong, enggak. Kalau ada pembantu dia tinggal di rumah itu, ya, atau dia cuma sekedar kerja terus dia tinggalin sholat, itu si kepala rumah tangga dapat dosanya. Untuk bilangin. Nah, maka disinilah sekalipun, ya, misalkan kita punya pabrik, kita punya usaha, terus pekerja kita, karyawan kita dia nggak sholat, itu kita menanggung dosanya. Nah, maka disinilah, ya, pentingnya kita untuk mendirikan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di sini kata Imam Ghazali apa? Nyuruh orang baik mah gampang. Ya, tinggal broadcast di handphone juga bisa, betul nggak? Ya, tinggal nyuruh orang sebalik di grup juga bisa. Tetapi menyuruh, melarang daripada kemungkaran gak semua orang bisa. Nah, maka disinilah oleh karena itu saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Taala. Makanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Apabila di antara kalian melihat daripada kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu. Ya, maka dihalangilah, cegah kemungkaran itu. Fa in lam yastati fa bi lisani. Ya, kalau kamu nggak bisa, seminimal pakai lisan kamu. Gitu. Makanya kalau misalkan kita, ya, kalau misalkan kita melihat kemungkaran, kalau kita punya kekuasaan atau kita punya kemampuan, mampunya kita bagaimana? Melarang, ya, melarang doang, ya, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan kita mencegah daripada kemungkaran itu. Misalkan begini, ya, kita tahu nih ada anak setetangga nih, dia mau mabuk-mabukan, kita tahu, nah kita cegah, betul nggak? Kita larang, ya, kita hindarin, ya, kita suruh dia, udahlah, mending main bola, mending main futsal, betul nggak? Kita alihkan ke hal-hal yang positif, betul nggak? Kita ganti biar apa? Biar hilang tuh yang namanya kemungkaran. Atau dengan pencaksilat, atau dengan olahraga lainnya, biar apa? Biar dia lupa, biar dia nggak terjerumus di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ilam yastati fabil lisani, atau dengan lisannya, atau seandainya kata dia nggak bisa dengan lisannya, minimal fabi qalbihi, ya, wadzalika aful iman. Yang minimal ingkar dalam hatinya. Jangan sampai, ya, ketika kita melihat kemungkaran terus hati kita membiarkan, itu jangan sampai. Kenapa? Kalau misalkan hati kita sudah membiarkan, nanti apa? Yang ada datang bala dari Allah Taala untuk bilang balik. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang dalam hatinya gak ada ingkar terhadap maksiat, maka apa kata Nabi? Tidak ada keimanan pada dzarratan, walaupun sebiji, sedebu, seujung kuku, gak ada keimanan dalam hatinya itu orang. Kalau gak ada ingkar terhadap maksiat. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'murna bil ma'ruf wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah dari umatku, bukan dari golonganku orang yang tidak menghormati anak yang lebih muda, orang yang tidak menghargai anak yang lebih kecil. Bukan juga daripada golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Dan juga bukan dari golonganku, kata Nabi SAW, orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh Allah, ya, dan Al-Quran apa kata Allah Ta'ala? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Kalian wahai umat Nabi Muhammad, kalian wahai umat Muhammad, ya, kalian adalah sebaik-baik yang benar.
dengan syarat apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, kita gagal jadi umat terbaik daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian dalam hadis selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Waladhi nafsi biyadih. Ini adalah suatu sumpahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad kalau bersumpah apa? Waladhi nafsi biyadih, demi Dia, yaitu Allah Taala yang memiliki daripada ruhku, jiwaku. Yaitu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khuduna 'ala yadi dhalim aw la yab'athunna Allah 'alaikum iqaban min indih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menyuruh kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, atau kalian tidak mencegah daripada tangannya orang zalim, niscaya Allah Taala bahkan limpahkan sisa yang begitu pedih kepada kalian semua. Maka disinilah ketika kita melihat yang zalim, jangan ditinggal diam. Ya, kenapa? Karena ketika kita melihat kezaliman, kemudian kita diam, maka Allah Taala akan limpahkan satu siksaan yang besar kepada kita. Ingat, yang di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan apa? Wala ta'khudunna 'ala yadi dhalim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat la ta'khudunna. Di situ beliau menggunakan daripada nun taukid yang digunakan itu untuk sesuatu yang betul-betul sungguh-sungguh. Jangan sampai lepas. Pegang benar-benar, bisa seperti itu. Secara bahasa, pegang benar-benar, jagain benar-benar. Ya, kalau kata orang ini, ya kalau misalnya ada maling mau ngambil, terus kita pegang tuh tangannya. Nah itu seperti itu. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar cegah, jangan sampai lepasnya orang. Benar-benar pegang, jangan sampai lepasnya orang zalim. Ya, benar-benar harus dicegah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, nanti Allah Taala bakal kasih. Allah Ta'ala bakal kirimkan daripada siksaan yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Idza habat ummati an taqula lidzalim ya zalim faqad tubu bi aminha. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau misalkan umatku sudah malas, sudah enggan, sudah segen, ya berkata kepada orang zalim ya zalim, maka saya tunggulah kehancurannya. Udah dekat waktu kehancurannya bagi umat. A'udzubillah min. Maka di sini jangan sampai ketika kita ada orang zalim, kemudian kita takut, nggak berani. Dilihat ini orang kaya, dilihat ini orang berkuasa. Ingat, yang lebih berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih berkuasa daripada manusia. Yang menciptakan dunia ini Allah Ta'ala. Yang menciptakan manusia Allah Ta'ala. Kenapa kita harus takut dengan makhluk? Betul? Kenapa kita harus takut dengan manusia? Yang lebih pantas untuk kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai ya kita punya sifatnya yaitu sifat dingin. Ketika mendengar ada agama dihina, kita diam. Ketika urusan agama dihina, kita diam. Ya, ini disebutkan ya kata Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Al Haddad, orang yang kayak gini nggak punya mata hati, wala basirah wala gira anillah, nggak punya mata hati kayak gini, nggak punya hati orang kayak gini. Ini hatinya mati, bahkan seumpamakan seperti bangkai yang berjalan. Orang yang nggak punya kepedulian terhadap agama, nggak punya kepedulian terhadap Islam, maka sama seperti bangkai ma'udzubillah min. Maka harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai cemburunya kita sama istri kalah sama cemburu kita sama agama. Ya, kalau melihat ada orang ngeledekin istri kita nih, kita pasti marah, betul? Gak mungkin aku gak marah. Ya, gak mungkin gak marah. Ngelirik aja, jangan kan ngeledek, ngelirik aja kita udah marah, betul gak? Ya, ngapain lu berotak-otak liatin bini gue? Kan begitu. Ya, ngapain lu liatin cewek gue? Kan begitu. Ya, baru cuma timbang ngelihat doang, udah kita marah. Tapi kenapa ketika ada orang non-muslim berani mengusik-usik soal Al-Quran, kenapa kok hati kita gak tergerak untuk benci pada itu orang, untuk benci terhadap perbuatan itu orang? Hati-hati saudara hadirin, jangan sampai Allah Ta'ala turunkan bala ke negeri kita gara-gara apa? Gara-gara hati kita gak benci terhadap orang yang menghina Islam, tidak punya kecemburuan terhadap agama Islam. Hati-hati. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian ya mereka
orang-orang yang alasannya dusta. Ketika disuruh beramal ma'ruf, ya, disuruh beramal ma'ruf nahi mungkar, dia alasannya bohong. Saya nggak berani amal ma'ruf nahi mungkar, saya nggak berani nyuruh dia berbuat kebaikan, saya nggak berani ngajak dia ke masjid, saya nggak berani ngelarang dia untuk mabok, saya nggak berani ngelarang dia untuk berjudi, saya nggak berani ngelarang dia untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Saya takut, tak saya diganggu, tak saya dimusuhin. Orang-orang yang seperti ini, ya, nanti ketika dia akan dicoba oleh Allah, kehilangan harta bendanya atau harga diri dihina, ya, orang yang seperti ini nggak akan bisa menjawab daripada hal-hal ini. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Taala, ya, maka disinilah maka orang-orang yang kehilangan hartanya, ya, misalkan uangnya dicuri, misalkan uangnya dirampok, dia nggak bakalan tuh yang namanya tinggal diam, pasti bakalan nyari, betul nggak? Dia bakalan nyari ke orang-orang, lu bakalan nuduh ke orang, betul nggak? Lu yang nyuri bukan, lu yang nyuri bukan, pasti bakal seperti itu. Tetapi kenapa ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar yang harusnya kita laksanakan, kenapa tidak kita gunakan? Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjerumus di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Taala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, maka Nabi SAW pernah bercerita bahwasannya di satu zaman, yaitu di zaman Bani Israel, ya, ketika ulama-ulamanya melarang bergaul, ya, melarang daripada Bani Israel ini bergaul dengan ahli maksiat. Kemudian Bani Israel ini tak pedulikan kata-kata ulamanya, ya, tetap mereka bergaul dengan ahli maksiat. Sehingga apa? Ketika mereka bergaul bersama mereka, kemudian dia makan bareng sama itu ahli maksiat, kemudian apa? Ketika Allah Taala menurunkan bala, itu Bani Israel yang gak ikutan maksiat juga dikasih bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Makanya di sini kita dikasih contoh oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, diceritakan bahwasannya ada 3 golongan, ya, diceritakan bahwasannya ada 3 golongan dari orang Yahudi, ya, yang mana ini orang 3 golongan ini, ya, mereka itu dilarang oleh Allah Taala, ya. Mereka itu orang Yahudi itu punya yang namanya hari kebaikan. Kalau kita kan hari Jumat, ya. Nah, itu mereka punya waktu hari, yaitu hari Sabtu. Nah, itu mereka itu dilarang oleh Allah untuk mancing atau berburu di hari Sabtu. Kemudian ada satu golongan. Golongan ini dia menerobos daripada hukum Allah. Dia tetap mancing. Akhirnya ada juga golongan yang kedua. Dia melarang, tapi dia ikutan juga nemenin. Dia melarang, tapi dia ikut nemenin. Ada golongan yang ketiga. Dia melarang dan dia keluar daripada golongan itu. Dia nggak mau ikutan berburu, nggak mau ikutan mancing di hari Sabtu. Kemudian apa? Ketika Allah Ta'ala menurunkan bala, Allah Ta'ala menimpahkan bala kepada golongan yang pertama dan juga yang kedua. Kenapa? Karena golongan yang kedua dia nggak mau pindah, dia tetap ngikutin karena dia tetap bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat. Jadi di sini ingat, walaupun kita nggak ikutan maksiat, tapi kita tetap bergaul bersama mereka, ya, dan kita udah ngikutin, tapi kita nggak mau pergi dari mereka. Jangan salahkan kalau Allah Ta'ala menurunkan bala pada kita semua. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka oleh karena itu, ya, kenapa Allah Ta'ala menyelamatkan golongan yang ketiga, yaitu orang yang sudah melarang, kemudian dia pergi, gak mau nyatu, ya, misah dari golongan orang-orang yang melanggar hukum Allah, ya. Kenapa? Karena apa? Karena Allah Ta'ala ingin menyelamatkan dari golongan tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman apa? Anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabi ba'is bima kanu yaksubun. Yang mana mereka orang-orang yang melanggar daripada hukumnya Allah, mereka orang-orang yang zalim itu diberi adab ba'is, adab yang sangat pedih. Sehingga apa? Mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet. Alhamdulillah. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Itu mereka golongan itu yang mancing di hari Sabtu, mereka dikutuk jadi monyet. Ya, umat Yahudi, orang Yahudi itu, ya, umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, cuman gara-gara mancing di hari Sabtu dikutuk jadi monyet. Kita umat Nabi Muhammad SAW menghina Al-Quran, berani ngejek majelis,
berani ngejek suara azan, berani ngejek orang pakai jilbab, berani mengejek orang pakai peci, nggak jadi apa-apa. Ini menunjukkan bahwasannya kita nggak tahu diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, udah jadi apa tahu diri kita. Bayangkan orang yang berzina di bulan puasa banyak, yang judi di bulan puasa banyak, bahkan yang mabuk di bulan puasa juga banyak. Tapi kenapa nggak jadi apa-apa nih umat Nabi Muhammad? Kalau bukan karena kasih sayang Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disinilah kita harus bersyukur kepada Allah Taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak punya berterima kasih kepada Allah Taala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, lantas bagaimana caranya agar kita selamat, ya, selamat dari golongan-golongan yang dibenci oleh Allah Taala? Yaitu satu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Suruh anak kita beramal dengan amalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rajin ke masjid, sholat berjamaah. Nabi Muhammad selalu menutup auratnya. Nabi Muhammad selalu memerintahkan daripada amal-amal yang soleh, berakhlak baik. Itulah yang harus kita perintahkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah mulai jauh dari ajaran Nabi Muhammad, ingatin, mulai dicegah, betul nggak? Maka jangan sampai anak kita, ya, jangan sampai kita ini punya hati lebih ridho anak kita gak ngaji kebanding anak kita gak sekolah. Jangan sampai. Ingat, ya, nanti waktu di akhirat, ya, anak kita gak bakalan ditanya apa tugas kimia kamu, gak ditanya, betul? Ada ditanya apa lulus redox, gak ditanya. Bagaimana rumus daripada MTK, matematika, gak bakalan ditanya. Bagaimana puisi W.S. Rendra, gak bakalan ditanya di akhirat. Yang ditanya apa? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Apakah anak kita bakal bisa jawab? Oh, tenang aja, anak saya kuat kok hafalannya. Bukan masalah kuat atau tidak kuat hafalannya, tetapi iman yang menentukan daripada kita bisa jawab atau tidak. Kenapa? Karena di alam kubur nanti beda sama alam dunia. Ya, mau kita terangin kuburan kita pakai 1000 watt, gak bakalan terang. Kenapa? Beda alam. Karena manusia ini punya 4 alam. Ada alam butunia, alam dalam perut ibu. Ya. Kemudian ada alam duniawiyah, di sekarang kita ada di alam yang kedua. Kemudian ada alam ketiga, yaitu alam yang di dalam kubur, yaitu alam barzah, ruang tunggu. Sampai nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, barulah itu nanti terakhir kita bakal menuju daripada surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita dapatkan syafaat beliau, mudah-mudahan berkat burda Allah Ta'ala berikan rahmat hidayah bagi kita semua. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat yang terbaik. Amin ya Allah. Umat yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita daripada umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita dikenal anak yang saleh salehah. Amin. Orang-orang tua kita sudah dipanjang umur oleh Allah Ta'ala. Daripada sholafiyah terusul daripada Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali, terus kita doakan mudah-mudahan berkatnya burda Allah Ta'ala panjang umur beliau dan keadaan sholafiyah. Mudah-mudahan segala hajat terus digabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran untuk mendidik kita semua. Kalau bukan karena beliau, tidak tahu apakah masih ada majlis Buddha atau tidak di Parung ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.